Om Swastiastu, saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang manajemen pemasaran, analisis strategi pemasaran yang tepat guna meningkatkan posisi persaingan pasar pada Honeycake, yang akan dimulai dari teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Niweranita Dewi, NPM 1732121143. Perkenalkan, nama saya Ida Ayuke Destri Gita Mahyuni, NPM 1732121159. Om Swastiastu. Nama saya Imadi Ariranta Wedasmara, NPM 17321214101, kelas C3. Perkenalkan, nama saya Nikade Hepiani, NPM 173212111158. Nama saya Idewa Yuwida Tentrayeni, NPM 1732121483. Saya ingin mempresentasikan tentang analisis pemasaran yang saya lakukan di Honeycake. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah. Dalam mencapai strategi pemasaran yang tepat dan terbaik untuk diterapkan, salah satunya perusahaan dapat melihat dari faktor bauran pemasaran. Hal tersebut penting karena bauran pemasaran merupakan salah satu pokok pertimbangan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian suatu produk. Jika perusahaan tidak peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh konsumen, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan akan kehilangan banyak konsumen atau kesempatan untuk menjaring konsumen dan produk yang ditawarkan akan sia-sia. Pemasaran merupakan salah satu ilmu ekonomi yang telah lama berkembang dan sampai pada saat ini pemasaran sangat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan untuk bisa bertahan di masa pasar seperti sekarang ini. Yang kedua, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana deskripsi dari produk Honeycake. Yang kedua, bagaimana marketing mix dari produk Honeycake yang dianalisis. Bagaimana strategi pemasaran dari produk Honeycake yang dianalisis. Yang selanjutnya ada tujuan. Untuk mengetahui deskripsi dari produk Honeycake yang dianalisis. Kedua, untuk mengetahui marketing mix dari produk Honeycake yang dianalisis. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi dari produk Honeycake yang dianalisis. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu landasan teori. Yang pertama ada pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa, untuk upaya mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, untuk mendapatkan laba dan untuk berkembang. Selanjutnya ada konsep dasar pemasaran. Dalam pemasaran terdapat 6 konsep yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pemasaran suatu perusahaan, yaitu yang pertama konsep produksi, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, yang keempat konsep pemasaran global, yang terakhir konsep pemasaran sosial. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi dalam pemasaran, yaitu yang pertama daur hidup produk. Strategi ini harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. Yang kedua, posisi persaingan perusahaan di pasar, di mana strategi harus disesuaikan dengan posisi perubahan dan persaingan. Yang ketiga ada situasi ekonomi. Strategi ini harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan pandangan ke depan, apakah ekonomi berada dalam situasi makmur atau inflasi tinggi. Selanjutnya ada bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran adalah strategi produk, promosi, dan penentuan harga yang bersifat unik yang serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pasar yang dituju. Yang pertama ada produk. Produk merupakan produk yang memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan konsumen, dan memuaskan konsumen. Yang kedua ada price. Penetapan harga merupakan hal yang penting di mana perusahaan akan melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan karena penetapan harga akan mempengaruhi pendapatan total perusahaan. Yang ketiga ada place. Place yang strategis akan menjadi salah satu keuntungan bagi perusahaan karena mudah dijangkau oleh konsumen. Yang keempat ada promosi.
Promosi dilakukan untuk mengidentifikasi dan menarik konsumen baru, mengkomunikasikan produk baru perusahaan. Yang kelima ada people. People merupakan aset utama dalam industri jasa. Terlebih lagi, people merupakan karyawan yang performance tinggi. Yang keenam ada proses, di mana karyawan itu sendiri, maka untuk menjamin mutu layanan seluruh operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan prosedur. Yang ketujuh ada physical evidence, di mana bagian dari bukti fisik karakter yang menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen dan perusahaan yang memiliki karakter. Yang terakhir, publikasi penelitian. Penelitian menemukan bahwa produk, price, promotion, place, people, process, dan physical evidence berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai penjualan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kerangka pemikiran. Yang pertama ada pengaruh promosi. Terhadap kepuasan konsumen, promosi menjadi sebagai suatu alat perusahaan untuk mempengaruhi penjualan atau memperoleh pendapatan dari aktivitas bisnisnya. Dan juga dengan adanya alat promosi ini, konsumen mengenal produk dan manfaat inti dari produk yang disampaikan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, ada pengaruh SDM. Terhadap kepuasan konsumen, sumber daya manusia yang tampil sebagai bagian dari perusahaan melakukan penyampaian jasa kepada pembeli, yaitu para pegawai perusahaan. Yang ketiga, pengaruh promosi terhadap loyalitas konsumen. Sebagian besar dari alat promosi ini adalah jangka pendek. Promosi yang dilakukan perusahaan akan menciptakan suatu penilaian tersendiri pada pikiran konsumen, sehingga penilaian konsumen terhadap promosi produk secara langsung maupun tidak langsung akan menciptakan image terhadap suatu produk. Yang keempat, pengaruh SDM terhadap loyalitas konsumen. Semua orang yang tampil sebagai bagian dari penyampaian jasa dan mempengaruhi pembeli, yaitu para pegawai perusahaan dan pelanggan-pelanggan lainnya dalam lingkungan jasa. Yang kelima, ada pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen. Selanjutnya, ada hipotesis. Dalam penelitian ini, berdasarkan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh promosi dan SDM terhadap kepuasan konsumen baik secara simultan maupun parsial. Yang kedua, terdapat pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen. Selanjutnya, ada metode penelitian, tempat dan objek penelitian. Kami melakukan penelitian berada di Jalan Raya Tampak Siring, Gianyar, Bali. Lokasi toko honey cake ini sangat strategis karena berada di pinggir jalan besar dan lokasinya sangat gampang untuk dicari. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian yang kami teliti yaitu berupa kue tart, donat, kue coklat bolu, rainbow cake, dan kue lainnya. Metode penentuan sampel. Responden dari perusahaan diambil menggunakan metode purpose samping sebanyak 3 orang. Pemilihan responden yang berasal dari konsumen menggunakan metode Youngman samping, identifikasi variabel. Ekuitas merek variabel dilambangkan dengan huruf X dan kepuasan pelanggan variabel dilambangkan dengan huruf Y. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Jenis data. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum. Objek penelitian meliputi sejarah singkat berdirinya letak geografis objek, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan karyawan, keadaan sarana dan prasarana, standar penilaian produk. Yang kedua, data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan
yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini, data kuantitatif yang diperlukan adalah jumlah karyawan, alat-alat yang digunakan untuk membuat kue, dan sarana prasarana yang digunakan di toko. Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugasnya dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pegawai toko honeycake. Yang kedua, sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami lakukan dengan wawancara. Selanjutnya, ada teknik analisis data. Teknik analisis data kuantitatif merupakan suatu kegiatan sesudah data dari seluruh responden atau sumber data-data lain. Teknik analisis data kualitatif. Dalam melakukan teknik analisis data kualitatif, penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber dan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan juga dilakukan secara terus-menerus. Teknik analisis data deskriptif merupakan teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan membuat gambaran data-data yang terkumpul tanpa membuat generalisasi dari hasil penelitian tersebut. Hasil dan pembahasan. Deskripsi data. Pada penelitian ini, kuesioner terkumpul jumlahnya sudah sesuai dengan jumlah sampel sebanyak 15 kuesioner. Kuesioner yang terkumpul semuanya telah terisi penuh karena selama pengumpulan kuesioner, pengecekan dan konfirmasi ulang telah dilakukan pada responden yang belum melengkapi kuesionernya. Kuesioner pada penelitian ini terdiri dari 15 item. Adapun responden ini dari kuesioner. Kode responden R-1 nilai 76, R-2 nilai 79, R-3 nilai 81, R-4 nilai 88, R-5 nilai 88, R-6 nilai 85, R-7 nilai 86, R-8 nilai 70, R-9 nilai 92, R-10 nilai 88, R-11 nilai 86. Dan sekarang ada pembahasan. 1. Deskripsi dari produk honeycake. Roti honeycake merupakan makanan ringan berupa roti, kue yang terbuat dari bahan tepung pilihan yang diolah secara alami tanpa bahan pengawet dengan rasa yang enak dan lembut. Roti honeycake mengandung karbohidrat tinggi, protein, lemak, dan juga vitamin, sehingga meskipun hanya berupa roti, produk honeycake juga menyediakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Produk honeycake memiliki varian rasa dengan rasa yang manis dan lembut, dapat menarik perhatian konsumen untuk mencoba dan membeli produk honeycake yang dapat dinikmati oleh konsumen. Honeycake memiliki penampilan yang menarik sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli produk honeycake. Baik, di sini saya akan menjelaskan marketing mix toko honeycake. Yang pertama ada produk. Produk-produk yang dihasilkan berupa donat, kue coklat, kue keju, brownies, kue tar, kue kering, dan bolu gulung. Yang kedua ada price. Price yang dipasarkan dari harga 3.000 sampai 250.000. Yang paling mahal di toko honeycake yaitu kue tar, karena kue tar ini harganya sesuai dengan ukuran dan variannya. Yang ketiga ada place, di mana marketing mix saluran distribusi menempati posisi krusial. Saluran distribusi sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat jasa atau produknya mudah diperoleh oleh customer. Perusahaan haruslah memperhatikan kemudahan akses dan ketersediaan produk pada outlet, karena tujuan dari distribusi sendiri ialah menyediakan produk dan jasa untuk konsumen pada tempat dan waktu yang tepat. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Promosi adalah sebuah upaya membujuk untuk mengajak konsumen untuk menggunakan produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada people. Maju atau tidaknya suatu perusahaan tergantung pada sumber daya manusia yang ada. Faktor ini menyebabkan perusahaan
mencari kandidat pegawai yang terbaik. Bahkan suatu perusahaan berani membayar lebih untuk membayar ahli pencari kandidat untuk suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada proses. Adapun proses yang dimaksud di sini adalah suatu urutan pelaksanaan yang saling terkait kemudian mengubah masukan dari konsumen menjadi pertimbangan dari perusahaan toko roti Honey Cake. Selanjutnya ada packaging atau kemasan. Pada poin ini yang berpengaruh untuk menarik konsumen. Kemasan yang untuk sebuah produk di Honey Cake harus dibuat sekreatif dan seinovatif mungkin, karena hal ini sangat berguna untuk memanjakan mata para konsumen. Dengan logo kemasan yang unik, maka konsumen pun akan tertarik dan lebih gampang mengingatnya. Selanjutnya, adapun strategi pemasaran toko Honey Cake. Yang pertama, tentukan target pemasaran toko roti. Tetapkan lewat media apa saja pemasaran toko roti ingin dilakukan. Yang ketiga, ada memanfaatkan media sosial. Yang keempat, tetapkan tujuan atau target usaha toko roti yang ingin diraih. Yang terakhir ada buat program toko roti yang menarik untuk membuat pelanggan datang lagi. Adapun kesimpulannya, usaha roti Honey Cake yang menjadi pionir dalam industri roti, Honey Cake ini terus menghadapi tekanan persaingan menjalani usahanya. Hal ini menuntut Honey Cake untuk semakin memperbaiki kinerjanya, sehingga dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan profit perusahaan maupun penguasaan pasarnya. Hasil dari analisis rantai nilai perusahaan menunjukkan bahwa Honey Cake memiliki 3 jenis aktivitas primer dan 2 jenis aktivitas sekunder. Aktivitas primer yang dimiliki meliputi memproduksi produk dengan variasi bentuk yang unik yang termasuk dalam aktivitas primer bidang operasi. Kegiatan pemasaran dari mulut ke mulut dan penyebaran outlet tanpa memiliki ikatan dengan perusahaan yang termasuk dalam aktivitas primer bidang pemasaran dan penjualan, serta memiliki pelayanan yang cepat dan terampil yang termasuk dalam aktivitas primer di bidang pelayanan. Aktivitas sekunder yang dimiliki Honey Cake sebagai penunjang kinerja aktivitas primer meliputi jaminan kontinuitas dan mutu bahan baku oleh penunjang aktivitas primer logistik ke dalam, serta inovasi dalam membuat produk baru menjadi aktivitas sekunder pengembangan teknologi untuk mendukung aktivitas primer operasi. Baik, sekian presentasi yang bisa dijelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya? Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Gede Ayu Linda Anggreni, NPM 1732121111. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 6. Pertanyaannya adalah bagaimana cara atau strategi dari perusahaan Honey Cake dalam mengatasi atau menghadapi penurunan penjualan pada perusahaannya. Sekian pertanyaan saya. Om Santi Om. Nama saya Ida Ayu Gede Sri Gita Mahini, NPM 1732121159. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Cara mengatasi penurunan penjualan. Yang pertama, dapat melakukan inovasi baru terhadap kemasan produk agar lebih menarik dan lebih fresh. Selain itu, dapat juga melakukan memperbanyak varian rasa dan menjaga kualitas produk. Selain itu, juga dapat memperluas promosi seperti di sosial media, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Selain itu juga dapat memberikan diskon pada hari-hari tertentu, seperti halnya hari raya. Misalnya, minimal pembelian 10 pieces dapat gratis 1 pieces. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Dede Vilanta. Jadi di sini saya akan bertanya, adakah pengaruh promosi terhadap loyalitas konsumen? Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Nama saya Imadi Arinanda Asmara, NPM 173212141. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan, adakah pengaruh promosi terhadap loyalitas konsumen? Promosi yaitu menciptakan suatu penilaian tersendiri pada konsumen sehingga memberikan kesan terhadap produk. Dengan promosi seharusnya mampu membangun hubungan yang baik dengan pelanggan bukan hanya untuk penjualan jangka pendek, tapi juga untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan atau membuat konsumen menjadi loyal terhadap produk yang ditawarkan. Sehingga
promosi memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikomang Bintang Sandewi, MPM 1732121137. Saya akan bertanya, lewat apa saja Ratna Putri memasarkan honey cake-nya dan siapa saja target pasarnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu lewat apa saja Ratna Putri memasarkan produk honey cake dan siapa saja mangsa pasarnya. Mereka memasarkan produk honey cake lewat media sosial seperti Instagram. Mereka juga memasarkan lewat mulut ke mulut. Dan mangsa pasarnya adalah warga yang berada di sekitaran Tampak Siring, dan mereka juga melayani pembelian secara online di daerah Tampak Siring saja. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iputu Angga Pratama, NPM 17321211165. Baik, di sini saya akan bertanya mengenai bagaimana cara honey cake dalam melakukan pemasarannya di tengah pandemi global saat ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, Om. Santi, Om. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara honey cake melakukan pemasaran di tengah pandemi global saat ini. Honey cake di dalam melakukan pemasaran di tengah pandemi saat ini, honey cake melakukan pemasaran melewati media sosial, yaitu memasarkan dagangannya atau kue-kuenya diposting di dalam akun media sosial yang dimiliki dan memberikan promosi langsung lewat akun media sosialnya, di mana para konsumen bisa melihat promosi yang sedang diadakan dari toko honey cake. Selain melakukan pemasaran di media sosial, honey cake juga memberikan potongan harga untuk pelanggan yang datang ke toko. Tapi dengan syarat sebelum memasuki toko, para pelanggan harus mencuci tangan terlebih dahulu agar tetap menjaga kesehatan dan mencegah penularan virus. Para pelanggan yang belanja di atas 50.000 akan mendapatkan potongan harga senilai 10.000. Dan masih saat ini honey cake masih menerapkan strategi pemasaran itu guna tetap menjaga kualitas dan guna menjalankan bisnisnya di tengah pandemi global saat ini. Baik, sekian jawaban yang bisa saya kemukakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikadek Mary Dwi Rosita, MPM 17321211130. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 6. Pertanyaannya, jika terjadi penurunan penjualan pada perusahaan honey cake, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikade Hepiani, NPM 17232121158. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara honey cake untuk mempertahankan pelanggan dalam menghadapi persaingan pasar. Yang pertama, memberikan member card kepada pelanggan, di mana yang memiliki member card tersebut mendapatkan potongan harga. Yang kedua, memberikan gratis satu jenis produk bila melakukan pembelian lebih dari 5 jenis produk. Yang ketiga, menciptakan inovasi-inovasi terbaru. Yang terakhir, memberikan pelayanan yang ramah dan baik. Terima kasih. Sekian presentasi yang bisa kami jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Om Santi, Om.